Terus balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Cardano ya. Jadi kemarin itu pas saya update untuk Bitcoin dan XRP ada yang request Cardano nya juga dong. Oke boleh teman-teman ya. Dan sepertinya udah lama ya kita nggak live streaming. Mungkin nanti kita atau saya akan mengambil live streaming itu sepertinya antara hari Sabtu atau Minggu teman-teman. Ya, kalau setuju kalian bisa tulis di kolom komentar bawah video gitu ya. Nanti kita akan bahas dan diskusi kecil lah yang mengenai market dan juga sharing outlook request kalian seperti biasa, teman-teman. Ya kita lihat per hari ini sebenarnya market balik, ada beberapa yang balik rebound dan ada yang balik koreksi ya. Intinya sideways lah menjelang Donald Trump ya, teman-teman. Di sini kalau kita lihat Donald Trump itu akan announce ini jam 4 PM waktu Washington time, teman-teman. Ya, jadi kalau kita lihat untuk waktu di Jakarta itu sekitar jam 3 subuh lah. Ya, jadi nanti subuh akan yang kita tunggu-tunggu. Ya, itu adalah announcement-nya tarif dari Trump. Apakah dia hawkish atau dovish atau akan depending lagi dan lain sebagainya. Ya, jadi itu yang benar-benar kita tunggu dan pelaku market juga atau pelaku pasar juga menunggu itu. Ya, dari kemarin-kemarin itu heboh karena ini teman-teman ya. Jadi ya doakan yang terbaik dan selalu siap untuk yang terburuk teman-teman ya. Oke, kita lihat juga untuk ETF Bitcoin ya. Di sini udah outflow lagi semenjak 28, 31, 1 ini udah outflow lagi teman-teman. Outflow-nya ini per 1 April ini malah makin gede. Ya, jadi orang udah oke yang kemarin-kemarin beli kemungkinan atau bisa jadi nih untuk yang ya untuk di trading jangka pendek aja ya bisa juga teman-teman ya. Cuman ya intinya memang udah sebelumnya inflow ini udah outflow balik ya, sambil menunggu Trump nanti announcement-nya seperti apa. Mereka lebih banyak mungkin wait and see dulu lah. Cuman ya kalau yang menarik kita lihat dari BlackRock sendiri sejak 17 Maret sampai 31 Maret ini antara dia beli atau dia tidak beli dan tidak jual. Ya, jadi nggak ada jual-jualan nih semenjak 17 Maret sampai bahkan 1 April nih teman-teman. Ya, jadi ini cukup menarik sebenarnya. Dan ya kalau kita lihat juga untuk liquidation heat map ya di sini untuk per 3 hariannya udah mulai tebal balik nih di 86.100-an dolar. Dan kalau kita lihat per 1 mingguannya ya ini tebal banget tuh di 86 ribuan dolar ini tebal tuh. Orang melakukan sell shortnya tebal, jadi ya sekali lagi antisipasi ya kalau memang market nanti akhirnya dia dibawa naik dulu ya untuk ngejemput liquidation. Kemudian masih ada di 87 juga nih yang cukup gendut. Nah, untuk Bitcoin dominance sebenarnya ya di sini udah hit target teman-teman ya, walaupun kemarin itu sempat ya dia bikin tail candle ya, drop tadi pagi malah closing masih lanjut naik nih teman-teman. Dan udah hit target ya 62,7 sampai 62,8. Yang menarik adalah kalau kemarin juga sudah saya sampaikan di sini ada 1 2 3 4 5 6. So far ada 6 bull candle tapi tipis-tipis nih. Ya nggak tebel gimana. Dan so far juga dia udah break ya dari tahanan strong sebelumnya di 62,28%. Ya ekspektasi semoga bener dari sini dia cuman fake out aja. Kemudian berangsur turun dan masuk kandang lagi nih ke box merah di sekitar 61,8, 1,47% sekitar area itu teman-teman. Ya hopefully seperti itu. Dimana kalau kita lihat di sini ya berangsur-angsur hijau akhirnya dia turun juga nih. Kamu lihat ya ini berangsur hijau terus turun juga. Kemudian ya ini juga nih. Ini berangsur-angsur hijau kemudian akhirnya turun juga. Ya, sebelum dia turun ya dia bikin wick atau tail candle dulu nih sebelum dia berangsur turun kembali. Ya. Dan ini juga nih. Kamu lihat di sini. Naik sih memang naik tapi tipis-tipis nih candlenya. Akhirnya dia drop, teman-teman. Walaupun ya akhirnya dia rebound lagi. Cuman ya intinya kalau kita lihat pada pergerakan sebelumnya at least kemungkinan kita dikasih red candle dulu. Dengan harapannya Bitcoinnya mulai stable, teman-teman ya. Bitcoin dominance drop dan altcoin lebih dikasih napas lagi. Itu teman-teman ya untuk Bitcoin dominance. Nah, untuk secara daily sebenarnya secara daily di sini closingnya bagus ya. Dia slightly di atas MA21 secara body candle. Kemudian nextnya lagi baru adanya rejection ya, teman-teman. Jadi ya kalau kita lihat di sini untuk closingannya ini cukup oke. Ya walaupun memang kita tahu di sini dia masih downtrend jelas banget di bawah trend resistance dan juga sekarang sedang adanya rejection. Tapi ya nggak bisa kita tutup sebelah mata juga karena dia closingnya udah oke. Kalau memang dari Trumpnya ini bagus gitu ya untuk nanti malam ya possible dia bergerak di atas 86.700 ya atau ngetes next area supply secara daily di sini ya. Tapi kalau misalkan
kita berbicara skenario buruk gitu ya, ya sama seperti yang kemarin saya sampaikan, dia naik cuma sekedar di tes aja nih before dia lanjut turun lagi. Jadi jatuhnya seperti dead cat bounce pattern. Jadi kalau misalkan let's say teman-teman gunakan Fibo dari highest to lowest terakhir gini ya, kemudian kita munculkan 0,5 0,6 sorry ya 0,5 0,6 dan ya dia ketahan nih di 0,5 0,6 nya gitu ya. Tinggal kita menunggu nanti malam. Sebenarnya ini masih possible nggak dead cat bounce? Bisa juga ya kalau kita lihat secara short termnya gitu ya. Kemudian kalau kita lihat secara hourly gimana? Sebenarnya secara hourly memang dia ketahan nih di next area supply nih. Ini kalau saya tandain. Nah, di sini ada next area supply. Kalau kita extend ke samping sebelumnya SNR juga ya di sekitar 85 300-an dolar. Walaupun area pertama ini udah mampu dibablas nih, di break. Ya, mampu di break. Kemudian dia turunnya pun ini bertahap. Kalau kita lihat secara candlestick ini 1 2 3 4 4 candlestick berbanding dengan kenaikan yang cukup impulsif. Maka ini bisa juga kita bilang seperti ini. Ini kan sebelumnya support, resistance, become support. Jadi jatuhnya dia itu break and retest, teman-teman. Ya, ini break and retest. Nah, selama memang dia masih hold di atas area 83.800-an dolar, ini masih possible untuk dia bisa run up atau melanjutkan penguatannya. Kalau kita lihat secara candlestick ya, secara time frame kecilnya gitu ya, at least dia tes balik ke highestnya atau dia akan menuju next area supply di sekitar 86.900-an sampai 87.700-an dolar. Ini juga masih possible untuk si Bitcoin ya. Kemudian kalau kita gunakan Fibo juga ya, dari lowest ke highestnya, dan yap kita tambahkan 0,3 teman-teman. Ya, dia ketahan tuh di 0,3 EMA 21 SNR sebelumnya dia. Jadi memang adanya confluence di sekitar 83.800 83.900-an dolar gitu ya. Jadi memang selama dia masih ketahan di 0,3 berarti kan trennya itu masih kuat. Ya berarti masih possible untuk run up lagi. Apalagi kalau kita lihat candlesticknya tipis-tipis kayak gini, ya masih possible aja untuk dia lanjut naik, teman-teman. Ya itu sebenarnya pertimbangannya kalau kita lihat secara candlestick. Dan ya ini mulai ekstrim juga ya. Nih bikin tail candle panjang loh nih sampai 82.500-an, kemudian closing di atas gitu ya. Jadi ya bersiap untuk volatilitas untuk jelang nanti malam. Ya ini untuk Bitcoin. Kemudian untuk Cardano gimana nih? Cardano juga salah satu favorit kripto saya. Dan waktu itu juga sempat saya sampaikan beberapa kali di cycle kali ini, kalau Cardano itu hit di sekitar 1,5 sampai 1,6 dolar itu udah bagus banget. Ya, dan kita belum melihat ya, nih area garis biru aja belum kesentuh ya sama si Cardano. So gimana nih, bro, progresnya Cardano? Sebenarnya kalau kita lihat secara teknikal di sini kan dia naik impulsif ya, teman-teman, semenjak November ke Desember lah ya, karena di adanya good news juga. Ini bahkan dari 0,31 dolar loh sampai 1,32 dolar tuh GG banget. Dan kalau kita lihat secara momentum ini waktu dia naik dan waktu dia turun, kita lihat nih. Lihat momentumnya. Lebih strong mana? Yes, lebih strong naik ketimbang turunnya. Naiknya itu lebih signifikan, lebih dalam waktu tempo yang singkat, tapi penurunan itu memakan waktu lebih lama dan lebih korektif bisa dibilang ya. Walaupun dia bermain di range yang cukup lebar. Nah, posisi saat ini untuk Cardano untuk Cardano ini kalian bisa perhatikan juga di range area ini, teman-teman ya. Di sini itu ada tahanan nih. Ya, order block. Ini tercipta pada November 2024 sebelum dia lanjut naik lagi, rally lagi, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita extend ke samping ya. Kemudian di sini kita adjust sedikit, teman-teman. Ya. Dan tambahkan box hijau. Oke, ini di sekitar 0,5199 sampai 0,6131 dolar. Ini adalah tahanan strongnya Ethereum. Ini pertama kali disentuh bikin tail candle panjang ya. Ini banyak juga altcoin mengalami kondisi serupa pada 3 Februari. Kemudian disentuh lagi pada 28 Februari, nggak lama ini naik kenceng ya karena Trump. Ya nggak lama dia turun lagi dan pos sekarang pun tersideways di bawah. Dan kalau kita gunakan atau saya markingin juga, ini adalah batas atas tadi ya. Jadi overall dia ini masih sideways aja, teman-teman, dengan range besar. Batas atas itu di sekitar 1,1-an dolar, batas bawah itu di sekitar 0,6 dolar. Ya, jadi dia bermain di range lebar. Dan ya mungkin teman-teman kalau mau tambahkan, oke, ini bisa nggak tambahkan trendline resisten, support, kemudian di sini juga tambahkan trendline resisten, ya boleh-boleh aja gitu, nggak ada masalah juga gitu ya. Cuman memang kalau saya pribadi melihatnya di sini dia cuma sideways aja di range lebar, teman-teman. Dan kalau kita bisa perhatikan juga ya, di sini cenderung membentuk yang namanya koreksi korektif, di mana kita bisa lihat ini pijakan terakhirnya, di sini high sebelumnya ya, kemudian dia bikin new pijakan baru, teman-teman, di bawah. Jadi perlahan dia turun
sideway-nya turun membentuk di dalam sebuah range channel gitu ya. Tinggal kita melihat kebijakan Trump nanti malam seperti apa. Itu akan sangat berpengaruh karena ya terakhir kali momentumnya pun kita bisa lihat ya di sini adanya triangle pattern. Dia sempat break tapi closing di bawah, fake out teman-teman. Tuh. Ya di dalam triangle pattern dia breakdown gitu ya. Dan kalau closing kita lihat 1 2 3 candle seperti ini cukup oke sebenarnya, dan at least teman-teman bisa pantau dulu ya area ini ada area tahanan nih MA21 daily, dan juga next lagi ada area supply nih dailynya ya. Ini di sekitar berapa? Area pertama 0,7 0,71, area kedua di berapa? 0,73 sampai 0,75 dolar. Ini bisa dipantau untuk secara daily time frame. Ya, walaupun time frame 4 jamnya kemarin kita lihat wah, di sini udah oke banget nih, teman-teman. Ya, bahkan dia apa istilahnya rally atau bukan rally lah, maksudnya penguatannya itu lebih mantap daripada si XRP kalau kita lihat untuk Cardano. Dan ini kita lihat juga ini high sebelumnya udah mampu di take out ya sama si Cardano secara body candle. Kemudian kalau kita gunakan Fibo dari lowest ke highest-nya, dan ya so far time frame 4 jam dia ketahan nih di golden ratio 0,5 sampai 0,6 di sekitar 0,66 dolar something gitu ya. Dia masih ketahan di range area ini yang menandakan untuk Cardano masih cukup oke gitu ya. Tinggal kita lihat semoga mampu di follow up dengan baik, karena ya selama dia koreksinya tipis-tipis kayak gini, bikin tail candle kayak gitu, ya kurang lebih di sini adanya V formation atau V-shape recovery untuk dia run up lagi menuju ke next area supply nih di sekitar 0,7 0,71 dolar, sekitar area itu ya. Jadi itu yang bisa diperhatikan untuk area terdekat. Tapi kalau misalkan dia bikin weak lagi gitu ya, volatilitas tinggi menjelang nanti malam, teman-teman bisa pantau area ini. Nih, hari ini area yang lebih bawahnya. Itu di sekitar 0,65 dolar. Ya, jadi ini untuk dua pantauan yang nanyain Cardano gimana. Tapi ya secara proyeksi kalau misalkan teman-teman mau melihat secara jangka panjang ya, selama memang kebijakan dari Amerika ya yang mendukung untuk kripto, terutama Cardano kan kemarin juga disebut ya untuk menjadi reserve-nya, ya masih possible aja ya untuk dia hit di sekitar 1,5 dolar. Itu masih possible menurut saya, bukanlah sebuah target yang mustahil gitu, karena masih achievable lah, atau masih make sense lah ketimbang ngomongin 10 dolar, 20 dolar dan sebagainya. Kita ngomongin yang deket-deket dulu aja. Itu aja teman-teman untuk pembahasan kali ini, hopefully bisa terbantu. Jangan lupa like, subscribe, sampai jumpa untuk next video. Sampai jumpa teman-teman.